nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Selamat menjalani hari, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Kali ini kita akan berbicara tentang nama baik. Kalau diperhatikan seperti apa yang kita dengar perkataan tadi, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kalau minyak yang mahal itu pasti harganya mahal ya, namanya juga mahal. Oke. Nah, kalau minyak yang mahal itu pasti orang butuh dana banyak ya, dan itu tidak sembarangan dijual. Pasti juga di tempat-tempat sembarangan ya akan ketemu. Itu pasti mungkin di sebuah tempat sendiri atau toko yang mahal yang bagus. Nah, kalau bicara tentang minyak itu pasti sebuah yang harum, sebuah yang sangat dibutuhkan. Nah, minyak yang mahal ini pasti senang orang memakai, terutama yang wanita ya. Kalau ada parfum yang mahal pasti senang, malah dipromosikan karena sangat mahal, sama aromanya enak. Baik kalau ke pesta, kalau ada kunjungan teman-teman, wangi kali parfummu apa? Karena orang suka dengan aroma yang harum. Tetapi seharum-harumnya, semahal-mahalnya parfum itu, nama baik itu jauh lebih berharga daripada minyak yang harum. Nah, kita punya nama baik, kita punya nama kita ini jelek di pandangan orang kah? Atau nama kita ini disegani, mendengar namanya kita ilfil, mendengar namanya kita aduh jangan disebut-sebut, mendengar namanya orang ketakutan, mendengar namanya orang aku suka, kepikiran untuk bertemu, karena orang pasti berpikir kalau yang namanya seorang artis bangga, wah artis. Tapi kalau artisnya mungkin artisnya pandangan orang buruk ya, menilai masyarakat, foto saja mungkin orang nggak suka kan. Begitu muncul beritanya di televisi, terus ini terus jadi bahan omongan orang. Kita punya nama diberikan orang tua kita masing-masing. Itu nama diberikan tujuannya apa? Supaya anak yang diberikan nama itu memiliki karakter yang baik, masa depannya lebih baik lagi. Itu tujuannya. Kalau nama kita tidak ada artinya, maka orang tuanya sembarangan saja bikin nama, udah namamu sandal jepit saja lah, karena tak pengaruh. Tapi karena berarti nama itu bagi orang tua, nama itu diberikan nama yang terbaik. Untuk memberikan nama putri saya saja, putri putra saya namanya Dia Yota Diael, saya akan pakai nama Diael. Sebelum saya kenal dengan mamanya, saya sudah persiapkan nama itu. Saya pakai namanya Diael karena saya baca itu seorang pahlawan, seorang yang punya nama baik dari keluarganya, dari keturunan mereka. Dia adalah seorang pahlawan yang memberikan pengaruh. Saya terinspirasi. Saya juga pengen punya anak yang seperti itu, punya namanya, memberi inspirasi, memberi pemikiran yang baik, menjadi teladan bagi orang lain. Saya beri nama Diael. Itu sebelum dia lahir, sebelum ketemu dengan mamanya, saya sudah siapkan. Saya berpikir nama itu karena bodoh. Jadi dia artinya dikenal banyak hal. Nah, saudaraku, kalau saya punya nama anak dia ya, tapi namanya itu tidak mendukung dia, aduh, mungkin namanya dia dikenal oleh Allah, tapi ini ya dikenal bukan oleh Allah, tapi dikenal oleh kejahatannya. Jadi perempuan yang sembarangan, perempuan pemalas, waduh saya kasih nama. Kenapa saya kasih nama? Yang paling anehnya, orang-orang Kristen kasih nama anaknya, siapa namanya Paulus, siapa namanya Petrus, siapa namanya Yohanes. Bagus nama-nama pahlawan iman, rasul-rasul dalam Alkitab. Di mana mereka? Mana Paulus? Ketemu di penjara. Ngapain di penjara? Kasus pembunuhan. Lain ke penjara. Siapa namanya? Yohanes. Kenapa? Pemerkosaan. Begitu banyak nama-nama berbau rohani tapi tidak menunjukkan jati dirinya. Tapi nama itu jelek. Nah, nama yang kita miliki itu punya tujuan.
semua punya tujuan. Karena orang tua memberikan nama itu supaya anak itu memancarkan menjadi seperti nama. Bukan sekedar parfum yang mahal yang mempengaruhi membuat orang tertarik, tapi dengan nama kita orang-orang lain senang. Coba lihat Darwin itu dengan nama Darwin gimana? Orang benci kah? Orang melihat Darwin yang memberi teori, tapi Darwin mau tahu ya, Darwin ini orangnya seorang pendoa dengan seperti itu, ini ada kan? Dan saudara punya nama baik kita yang pertahankan. Kita punya nama di hadapan orang-orang lain, biar nama yang dikenal mereka adalah nama yang mendorong orang lain, memotivasi orang lain. Ketika kita mempunyai nama baik, orang-orang menghormati kita. Bahkan orang bisa percaya mendengar namanya. Siapa namanya? Markus. Itu baik orangnya. Orang bisa mempercayai kita. Jangan sampai orang trauma dengan nama-nama bawah Alkitab, tapi karakternya tidak. Mungkin siapa namanya si Tulus, tapi hatinya penipu. Mungkin orang-orang namanya dikasih nama karena jengkelnya, diberi namanya si bodoh, tapi dia berontak. Dia tunjukkan dia tidak seperti orang bodoh. Dia tidak mau nama itu mempengaruhi dia tunjukkan di orang lain. Itu bagus. Dia melalui nama kita dihormati. Karena itu jauh lebih parfum sekali lagi. Kalau saudara punya nama sebagai orang tua, tunjukkan saudara adalah orang tua yang bisa dihormati anak-anak. Ini orang tua hormati. Kita bilang orang tua tapi tidak bisa dihormati. Karena apa? Tidak menunjukkan sikap sebagai orang tua. Orang tua itu hanya sekedar nama saja, tapi tidak ada gunanya. Karena tidak memperhatikan anak-anak, tidak membimbing anak, tidak sabar terhadap anak. Tapi kalau saudara berkata sebagai orang tua, berarti saudara sebagai orang pembimbing. Orang itu adalah dia membimbing anaknya, mengajari anaknya sabar terhadap anak. Ya, kalau anak bertingkah, orang tua sabar yang mengayomi mereka. Sekarang anak-anak itu ya tidak seperti yang diharapkan, tapi mereka butuh bimbingan, butuh dimengerti oleh orang tua. Ya, saya punya anak ini laki-laki, satu-satunya. Ya, ini masa-masa pertumbuhan, dia terkadang menyenangkan, terkadang membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita suruh pikir, terkadang ngambekin. Tapi saya sebagai orang tua harus menunjukkan saya punya nama baik itu apa? Orang tua seperti apa? Orang tua itu sabar membimbing anak. Biasanya orang tua kalau dia anaknya, dia masa dikit terus diucingkan ya. Berarti dia tidak orang tua. Dia sebagai seorang diktator. Berarti dia seorang yang memaksakan keinginannya. Anak harus seperti yang dia mau. Kalau tidak, maka akan hukumannya. Orang tua itu sabar membimbing. Orang tua bisa menerima anaknya, anak yang butuh dibimbing, yang butuh melewati fase-fase dia terkadang memasakkan keinginannya. Bagaimana orang tua sabar melindungi mereka? Bagaimana orang tua harus sabar mengajari mereka? Nama baiknya pertahankan. Bukan harus nama yang diberikan orang tua yang kita jaga, nama identitas kita. Saudara sebagai kepala, tunjukkan nama baik saudara sebagai kepala. Apa gunanya saudara sebagai kepala, tapi saudara pada kenyataannya adalah sebagai anggota di dalamnya, sebagai orang tidak tahu mengambil keputusan. Jika saudara sebagai seorang pemimpin, tunjukkanlah memimpin dengan baik. Jika saudara sebagai seorang yang disebut sebagai seorang teladan, beri teladan yang baik. Nah, hari ini dengan pesan apa yang kita renungkan, kita pelajari, ya kita belajar menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa menunjukkan jati diri kita, bisa membimbing, memberikan gambaran yang baik, mengarahkan, memberikan contoh. Ini anak saya lagi masa-masa pertumbuhannya, kadang tidak seperti diharapkan. Tapi saya nama baik saya sebagai orang tua, saya harus jaga. Saya orang tua yang murahan kah? Saya orang tua gampang emosi kah? Atau orang tua terus membimbing dia? Nah, ini anak yang saya kasih. Saya harus jaga nama baik saya, biar dia kenal ayahku adalah ayah yang sabar menghadapi aku.
ayah benar-benar seorang ayah. Ayah adalah ayah yang bisa memahami saat aku cengeng, di saat aku lagi memaksa keinginanku, dia tetap ayah yang baik. Saya pengen seperti itu yang saya wariskan, yang memberikan kenangan seperti itu mereka. Saudara sebagai seorang ibu, seorang wanita, nama baik saudara sebagai seorang ibu. Ini mama tahu diri udah capek. Oh, tidak begitu lagi mengemis. Tapi seorang ibu dia membimbing, mengajari anaknya. Di saat anak lagi masa kecil, dia ayo dibimbing udah besar. Jangan udah bukan umur 9 bulan, kasih asik wajah berjalan tidak seperti itu. Nama baik bagi orang tua, meskipun anak sekarang itu tidak bisa membalaskannya, meskipun tidak diperhatikan, meskipun dicuekin, tetap sebagai orang tua. Karena apa? Itu jauh melebihi parfum wangi-wangian yang sangat harum. Karena itu adalah warisan luar biasa. Ini adalah sebuah aroma yang sangat harum yang harus ditebarkan oleh kita sebagai orang tua, oleh kita sebagai anak, oleh kita sebagai orang yang memiliki nama masing-masing. Jika kita punya nama atau digelari orang dengan lain-lain, kita bisa tetap menjawab. Karena dia sudah bermain-main dengan saya belajar memahami dia. Nah dia sebenarnya awalnya mungkin dia memaksa ini. Sekarang dia saya sebagai sahabat bagi dia. Anak itu adalah sahabat. Ya, saya bisa menunjukkan dia sebagai bapak yang bisa diandalkan. Nama baik saya sebagai seorang ayah, saya harus bisa munculkan dalam diri. Kenangan demi kenangan yang dilupakan. Nah, setiap kita punya karakter untuk bisa dipercaya, kita latih, munculkan. Kita semua sama-sama berdampak. Saudara pasti bisa. Kalau selama ini saudara memberikan nama gambaran, nama guru di tengah-tengah lingkungan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, hari ini waktunya bersihkan nama baik. Ya. Jangan tunggu orang lain yang bersihkan nama baik kita ya. Makanya nama baik kita ini akan dikenang. Setelah kita meninggal berlalu dari dunia ini, orang kenal kita sebagai seorang. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan peristiwa tentang film Gladiator, Kaisar Markus bilang begini. Kalau saya meninggal, saya pengen dikenal. Orang kenal saya sebagai apa? Kaisar yang jahat. Orang kenal saya sebagai kaisar apa? Kaisar yang bengis. Orang kenal saya sebagai kaisar yang diktator. Kalian akan dengar itu nanti setelah saya meninggal. Diputuskan dia menjadi kaisar yang bisa membantu orang bisa bebas, memberikan kebebasan untuk orang. Sehingga pada waktu setelah dia mati, orang ingat dia kaisar. Teladan itu diikuti oleh orang-orang lain dan di orang membela dia. Tapi kaisar yang berikutnya mungkin orang tidak menyenanginya. Dan begitu dia meninggal, dia minta Tuhan, orang tidak peduli lagi. Karena nama baiknya udah buruk, citra buruk di masyarakat. Oke, saudaraku, selamat menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang bisa menunjukkan nama harum di tengah-tengah lingkungan kita. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati. Boleh aku nih. Lagi pintar.